ala ali sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu. Baik, suara saya jelas ya. Ini saya belum dapat feedback nih. Khawatir malah suaranya kurang jelas, tidak terdengar. Alhamdulillah siap, jelas Ustadz. Baik, Bu Ajel ini makasih banyak. Siap, baru 19 partisipan ini. Saya Bularas, jelas Ustadz siap. Makasih banyak Bularas. Baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Bapak Ibu para insyaallah Faidu Yufur Rahman, para jamaah haji yang pagi hari ini insyaallah Allah muliakan dan Allah berkahi. Yang kami hormati Kiai Kosasih, insyaallah narasumber kita di pagi hari ini. Juga saya absen dulu satu-satu nih Kiai, izin ya. Ada Bu Elia, ada Bu Erdian Prawira, ada Bu Vina, ada Ibu Fri Susilawati, Ibu Sulama, Ibu Ismawati, Bu Jileni, Bu Haji Nur Mas Ripatin, dari Pak Haji Habibie, terus Ibu Pringadini, Bu Saryati, Bu Sigit, Sigit ini Ibu apa Bapak ya? Bu Silvi, Pak Suyadi, Bu Vina, Ibu Welas, Pak Yoyo, dan Ibu Maria. Oh ya, ada juga yang satu pasang sekalian ya. Jadi satu handphone atau satu laptop untuk berdua. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah mudah-mudahan sehat di pagi hari ini dan sudah sarapan semua ya. Bu Saryati udah sarapan Ibu? Sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ada sarapan. Saya tadi WA Kiai Kosasi baru selesai sarapan juga beliau. Kayak kita nih sarapannya biasanya sehat-sehat, rebusan-rebusan. Nah kalau saya pagi-pagi gorengan malah. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pertemuan kali ini, insya Allah kita mulai lagi ya setelah libur Idul Fitri, terus nyambung Idul Adha, musim haji. Alhamdulillah jemaah haji kita tahun 2025 ini atau tahun 1946 kemarin itu totalnya ada 41. Alhamdulillah jemaah haji kita semuanya happy, senang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dalam masa tunggu juga terhitung masa tunggunya sebagai satu ibadah, satu keberkahan, dan juga tidak kurang semangat untuk menuju Baitullah. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini insya Allah kita akan menyimak, mendengarkan. Baik Bapak Ibu boleh dipersiapkan alat tulisnya, boleh kalau mau ada pertanyaan dari sekarang boleh disiapkan pertanyaannya. Jadi nanti bisa lebih banyak diskusi kita dengan Kiai Kosasi. Tema di pagi hari ini insya Allah tentang perintah haji dan keutamaannya. Ya. Dan berlanjut nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak nanti membahas tentang fikih haji ya. Jadi memang untuk haji ini kita akan terus belajar, terus diulang-ulang, terutama tentang fikih, supaya Bapak Ibu paham, ngerti, dan paling tidak ini jadi satu bekal nanti untuk Bapak Ibu semua bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, insya Allah ya. Baik, kita sama-sama mulai pertemuan pagi hari ini dengan baca suratul Fatihah untuk keberkahan kita semua. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah susun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah. Insya Allah Kiai juga sudah hadir dan sudah siap ya. Insya Allah ya. Jadi memang tahun haji ya, jamaah haji tahun 2026 yang akan datang atau di tahun ini tahun 1947 Hijriah itu sudah juga melaksanakan silaturahim pertemuan perdana. Alhamdulillah sudah beberapa sudah keluar, baik yang daftar tunggu yang memang berangkat tahun ini maupun yang cadangan ya, kota cadangan, insya Allah ya. Baik, langsung saja insya Allah kita sama-sama menyimak, mendengar ulasan atau penjelasan kajian dari terhormat Kiai Haji Ahmad Kosasi. Pada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil malikil alam alladzi ja'ala al-hajja min arkanil islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram amma ba'd. Para calon-calon tetamu Allah, Bapak dan Ibu yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama senantiasa kita memanjatkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah di tahun 1447 Hijriah ini Allah akan mengundang kita, Allah akan menghantarkan kita, Allah akan membawa kita ke hadapan baitnya, Baitullah, di Makkah Al-Mukarramah menjadi tetamunya sebagai jamaah haji dan melaksanakan juga ibadah umrah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sangat tepat sekali kalau pada saat pertemuan 2 minggu yang lalu, Kiai Haji Yusuf Mansur menganjurkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, bukan hanya kita syukuri keberangkatan ini, tetapi juga sudah mulai kita harus banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan perlindungan, diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, kemudahan, dan apa-apa yang kita harapkan dalam masa tunggu dan juga dalam pelaksanaan ibadah haji nanti sampai kita kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan tentunya mendapat hadiah dari Allah, hadiah terindah, terbaik, yaitu haji yang mabrur, yang tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada pertemuan manasik pertama ini nanti kita akan sampaikan anjuran pelaksanaan ibadah haji dan juga keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji serta balasannya nanti di hari kiamat. Pertama bisa ditampilkan Mas Samsul ininya, slide-nya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kita dapatkan di ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 196. Menarik sekali
ketika Allah menyatakan dalam firman-Nya ini, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak banyak mendapatkan di dalam Al-Qur'an tentang ibadah-ibadah lain yang ujungnya Allah nyatakan lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayatnya Allah tidak tutup dengan lillah. Tetapi ketika ada perintah haji, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Baqarah 196 ini, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, lagi kita dapatkan di surah Ali Imran, ya. Di surah Ali Imran ayat 97, menariknya lagi ayatnya ataupun perintahnya diawali dengan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Lagi-lagi Allah katakan walillah, dan semata-mata karena Allah. Hajjul baiti, melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita renungkan kedua ayat ini atau kita compare kedua ayat ini, maka Allah menunjukkan kepada kita ibadah haji, perintah ibadah haji diapit oleh Allah dengan pesan lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik di akhir perintahnya maupun di awal perintahnya. Al-Baqarah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Di Ali Imran kita baca perintahnya diawali dengan lillah juga. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Mengerjakan haji atas manusia bagi yang mampu lillah. Itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan ibadah haji Bapak Ibu sekalian sehingga Allah perlu apit perintahnya di depan dan di belakang dengan pesan lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ibadah haji ini memang ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Kita sholat bisa di rumah, bisa di masjid. Kita puasa tidak perlu ke masjid, di rumah kita puasa. Kita berzakat tidak perlu ke luar negeri, tidak perlu pergi ke tempat lain, dari rumah kita bisa berzakat. Tapi ibadah haji, kemana kita? Harus berada di kota Mekah dan sekitarnya seperti Arafah, Muzdalifah, Mina, pada saat tertentu, pada waktu tertentu, hari tertentu, jam tertentu, atau waktu tertentu. Kemudian, ya tentunya kita pahami, untuk sampai ke sana dari Jakarta atau dari Indonesia, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Artinya, betul-betul ibadah haji ini satu ibadah yang menuntut fisik kita, menuntut kesiapan mental kita, dan juga menuntut kesiapan finansial kita. Semuanya dituntut. Nah, maka Allah, karena ibadah ini termasuk ibadah yang berat, Allah pesan, hey, sekalipun itu ibadah yang berat buat kalian, tapi tetap jaga keikhlasan niatnya, jaga kemurnian niatnya. Apa niatnya? Lillahi, lillahi. Dari awal, lillah. Ketika pulang, nanti sampai akhir hayat, tetap hajinya lillahi ta'ala. Nah, ini pesan yang bisa kita dapat dari kedua ayat tersebut. Baik. Ya, langsung saja ke slide nomor 6. Ya, sudah cukup.
Wa atimmul hajja tadi yang sebelumnya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Begitu juga di Ali Imran kita dapatkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Walillah. Ya. Untuk Allah. Artinya semata-mata karena Allah. 'Alan nasi atas kewajiban atas manusia hijjul baiti. Kewajiban melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata' ilaihi sabila. Tentunya ibadah haji ini hanya bagi orang yang sudah memiliki kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan finansial dan juga kemampuan melaksanakan perjalanan seperti amannya dalam perjalanan dan sebagainya. Ini pesan yang bisa kita dapatkan dari firman Allah Al-Baqarah 196 dan Ali Imran 97. Selanjutnya, ibadah haji ini salah satu bentuk ibadah yang beda dengan ibadah-ibadah lain. Karena ibadah ini ada 3 macam, Bapak Ibu sekalian. Ada ibadah yang mengandalkan fisik kita sebut ibadah jismiyah, hanya fisik saja, ya, tidak pakai biaya. Kemudian ada ibadah maliyah, ibadah yang mengandalkan harta, hanya harta saja. Tidak perlu fisik yang gagah, yang kuat, ya, yang bisa melakukan sesuatu, enggak. Hanya dengan harta saja. Nah, ibadah qalbiyah, ini ibadah yang dilakukan hanya dengan hati saja. Tidak perlu biaya. Bahkan tidak perlu fisik. Kita lihat satu persatu. Yang disebut ibadah jismiyah adalah ibadah yang mengandalkan fisik kita. Seperti apa? Namanya kita sholat. Slide berikutnya. Kita sholat. Fisik. Kita puasa. Fisik. Kita baca Quran. Fisik. Apalagi. Ya. Semuanya mengandalkan fisik. Puasa tidak perlu keluarkan biaya. Sholat tidak pakai biaya. Baca Quran tidak pakai biaya. Ya. Hanya mampu kita berdiri, ruku, sujud, ya. Atau juga puasa, mampu kita menahan lapar dan haus sepanjang siang dari subuh sampai maghrib. Ya. Baca Quran, ya. Tentunya baca Quran memang tidak berat fisik kita, cuman beratnya hati kita. Baca Quran ini memang sesuatu yang ringan, tetapi kadang-kadang banyak orang yang mengabaikannya. Ya. Ringan kan ketika kita duduk, kemudian kita ambil mushaf dan kita baca. Sebetulnya pekerjaan yang ringan. Secara fisik ya, secara fisik itu ringan. Tetapi nyata-nyatanya justru kita jujur di antara kita ini banyak yang sulit untuk mendawamkan tilawatul Quran, membaca secara dawam, secara istiqomah. Pamannya setiap pagi, setiap hari, atau setiap malam, setiap hari itu rasanya sulit. Atau kita mendawamkan pamannya setiap bulan menghatamkan bacaan Al-Quran kita. Rasa-rasanya memang agak sulit. Padahal kalau kita lihat, kalau kita bagi Quran itu 30 juz, maka sehari cukup kita baca 1 juz. 1 juz itu 20 halaman. Kalau mungkin 1 jalsah, 1 kali duduk, itu berat untuk menghatamkan 1 juz, 20 halaman, maka kita bagi menjadi 5 waktu, yaitu setiap habis sholat hanya 4 halaman saja. Sebetulnya ringan ya. Cuma kadang-kadang ya ini tentunya kekuatan hati kita untuk mendawamkan baca Al-Quran. Baik, ibadah yang selanjutnya yaitu ibadah maliyah, ibadah harta. Artinya ibadah yang hanya mengandalkan harta. Seperti kita berzakat, bersedekah, menunaikan kifarat. Itu semuanya mengandalkan harta. Walaupun fisiknya lemah, fisiknya bahkan tidak mampu bergerak umpamanya. Dia sudah mengalami kondisi di mana dia sudah tidak mampu lagi bergerak, tapi hartanya banyak. Kesadarannya masih ada. Maka zakat tetap wajib dikeluarkan. Karena zakat ini ibadah maliyah. Begitu juga sedekah, masih dianjurkan bersedekah. Ya, silakan sedekah. Kalau memang Anda memiliki harta banyak dan Anda merasa butuh
Butuh apa? Butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika meninggal dunia dia berteriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaq wa akum minas sholihin. Ketika ajalnya sudah sampai, hampir meninggal dunia, maka baru dia berteriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaq wa minas. Ya Rabb, kenapa coba tangguhkan usiaku. Ya nggak usah lama-lama, nggak usah sampai setahun, sebulan nggak usah. Beberapa hari saja, mungkin beberapa jam saja. Mau ngapain? Pak as-sadaq wa aku minas sholihin. Aku mau bersedekah dan aku menjadi orang. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Karena semasa hidupnya hartanya banyak tetapi tidak pernah mau bersedekah, mau berbagi. Bahkan zakat mungkin terabaikan oleh. Jangan sampai demikian. Karena memang ini ibadah mal ibadah harta. Nah, mungkin kemudian kifarat. Kifaratnya artinya denda atas suatu pelanggaran yang terjadi pada seseorang, maka dia harus bayar kifarat. Contohnya umpamanya tidak puasa. Orang yang tidak puasa, kalau memang mampu, dia mengkodoknya dengan puasa. Kalau dia tidak mampu mengkodok dengan puasa, maka dia diwajibkan membayar fidyah. Ya. Nah, kalau kifarat ini istilahnya kifarat, denda. Denda atas pelanggaran. Umpamanya seseorang melanggar sumpah. Melanggar sumpahnya, maka dia diharuskan membayar kifarat itu. Pertama, memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada budak lagi. Yang kedua, dia memberi makan kepada 10 fakir miskin, atau memberikan kepada 10 fakir miskin itu pakaian yang layak mereka pakai. Kalau tidak mampu itu baru diganti dengan ibadah puasa selama 3 hari. Nah, ini contoh kifarat saja. Walaupun nanti ada kifarat yang sampai memerdekakan budak, dan puasa 2 bulan berturut-turut, itu karena memang pelanggarannya berat. Kemudian ada ibadah yang ketiga, yaitu ibadah qalbiyah. Ibadah yang hanya mengandalkan hati. Nggak pakai bayar, tidak perlu fisik yang kuat, tidak perlu tenaga, tidak perlu bergerak terlalu banyak. Ya. Cukup dengan hati saja. Contohnya, kita niat melakukan kebaikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan akan mencatat satu kebaikan bagi setiap hambanya yang punya niat baik melakukan sesuatu. Contoh begini, kita kan pasti setiap malam tidur. Ya. Ketika kita mau tidur, maka kita siapkan diri kita siapkan alarm untuk bangun malam. Itu kan berarti kita niat apa? Niat bangun malam. Kita ada keinginan. Baru niat saja, kata Nabi, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai sebuah hasanah, sebagai sebuah kebaikan. Bahkan apabila ternyata dalam tidurnya dia kebablasan, maka Nabi katakan tidur itu sedekah dari Allah buat orang yang tadi kebablasan ini. Kurang lebih sabdanya begini. Man ata firasyahu thumma nawa qiyamal lail li fihi fa ghalabathu ainahu kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kurang lebih begini. Barang siapa yang ketika mendatangi tempat tidurnya, mau tidur, kemudian hatinya niat, saya akan bangun malam jam 3. Ya Allah, bangunkan saya jam 3. Dia siapkan alarmnya, bahkan mungkin dia pesan dengan pasangannya, suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, dia pesan. Nanti kalau dengar alarm, bangunkan saya. Ternyata karena sesuatu dan hal, kedua-duanya tidak ada yang mendengar satupun alarm. Nggak bangun, nggak terjaga. Bangun-bangun dengar azan subuh. Sholatu khairum minan naum, baru dia bangun. Oh, astagfirullah. Subuh tahu-tahunya. Nah, kata Nabi, niatnya sudah dicatat oleh Allah
sebagai satu ibadah yang dia niatkan. Kalau dia niatkan bangun malam untuk sholat, maka dia dapat pahala sholat. Sholat di malam hari. Kalau dia niatnya bangun malam itu baca Quran, maka dia sudah mendapatkan pahala baca Quran di malam hari. Wa kana musadaqatan lil, dan tidurnya menjadi sedekah Allah buat dirinya. Karena tidak ada kata menyangkal ketika kita katakan tidur itu enak. Nah, itu tidur itu menjadi sedekah Allah buat kita. Nah, cuma tentunya niatnya niat yang memang Allah tahu. Kalau kita sadar, kalau kita terjaga ya kita bangun. Tapi kalau umpamanya sekedar niat saja, namun dia tidak laksanakan dan Allah Maha tahu kenapa tidak melaksanakannya, maka tentunya niatnya sia-sia, tidak mendapat kebaikan seperti yang dia niatkan. Berzikir dalam hati, ya. Berzikir dalam hati mengucapkan umpamanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Itu berpahala walaupun hanya di dalam hati saja. Atau merenungi kekuasaan Allah yang menambahkan kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga berpahala. Kita melihat keindahan langit dan bumi, kita melihat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, kita lihat rembulan bintang, bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kita sendiri nih, kalau kita renungkan, itu akan menambah keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah ketundukan kita, kehusyuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menambah. Itu ibadah. Ibadah qalbiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka muncul pertanyaan. Kita mau melaksanakan ibadah haji. Di kelompok mana nih kita taruh ibadah haji? Apakah di kelompok ibadah jismiyah? Apakah di kelompok ibadah maliyah? Karena memang pakai duit haji kita. Apakah di kelompok ibadah qalbiyah? Karena memang tadi kita sampaikan bahwa ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah haji, murnikan niatnya. Ikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita renungkan, kita periksa, maka ibadah haji membutuhkan ketiga-tiganya. Membutuhkan fisik yang sehat. Sebab hampir semua pelaksana ibadah haji butuh gerakan, butuh fisik, butuh tenaga. Kita tawaf pakai tenaga. Kita sa'i pakai tenaga. Kita melontar pakai tenaga. Nah, kita berada di padang Arafah, wukuf di Arafah, juga kan perlu tenaga. Tenaga apa? Tenaga ataupun fisik untuk bisa duduk berlama-lama di Arafah. Ngapain? Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berzikir di Arafah sambil tidur pun sah-sah saja wukufnya, sah-sah saja. Tapi kan akan lebih indah, akan lebih banyak yang kita lakukan ketika badan kita sehat, fisik kita kuat. Sehingga di Arafah kita bisa berlama-lama duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tawaf, kita sa'i, kita melontar jumrah, kita mabit di Muzdalifah, kita mabit di Mina, di mana tempatnya ini nanti Bapak Ibu akan melihat sendiri. Mina itu ya alhamdulillah sekarang ini kondisinya sudah lebih nyaman dibandingkan yang dulu. Kalau dulu ya saya merasakan ibadah haji zaman dahulu itu, Masya Allah begitu beratnya berada di kota Mina. Kenapa? Karena memang tendanya kecil, kemudian jamaah hajinya padat, dan yang lebih berat lagi kita hadapi ketika kita butuh ke toilet, ya antriannya kadang-kadang mengular ya panjang. Memang berat ibadah haji. Ya, alhamdulillah ya jemaah haji ya selama ini ya kita lihat banyak yang bisa bersabar menghadapi kondisi seperti, walaupun ada satu dua yang kadang-kadang muncul ketidaksabaran dalam menghadapi situasi seperti itu karena mungkin tidak biasa. Kita kan di rumah itu nggak pernah antri ke toilet. Atau ketika kita ke mall, ketika kita ke satu tempat, kalaupun antri paling 1-2 orang di depan kita. Tapi kalau di Mina, bahkan di Arafah termasuk juga zaman dulu itu, kita antri, bisa jadi di depan kita 6-7 orang.
Bahkan mungkin kalau di waktu sholat, mendekat waktu sholat, bisa jadi 10 orang di hadapan kita. Bayangin kalau setiap orang paling cepat ya tentunya kita pahamlah ketika ibadah haji keluarga yang ditinggalkan. Alhasil banyak. Kemudian juga ibadah qalbiyah ada di dalamnya. Apa? Hati, ketulusan niat. Sebab niat itu al-niyatu melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima. Itu saja niatnya. Perkara nanti pulangnya dipanggil Pak Haji, tidak dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Haji, tidak dipanggil Bu Haji, itu nah, kalau haji ini mengandalkan ketiga unsur tadi, dia butuh fisik yang prima, sehat, butuh harta sholat saja dengan fisik kita, puasa saja dengan fisik kita, pahalanya sangat besar. Bahkan niat saja yang tidak kali, niat saja sudah berpahala. Apalagi sekarang ibadah haji yang membutuhkan tiga unsur tadi. Butuh fisik, butuh harta, butuh ketulusan niat kita, maka kira-kira bagaimana dengan pahalanya? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang mendapatkan gelar haji mabrur atau yang tercapai haji mabrur dalam melaksanakan ibadah hajinya, maka mendapat balasan yang tertinggi, itu al-jannah. Dan yang lain yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Tetapi ibadah haji ini kalau kita renungkan ayat hadis ini, bahwa hai orang yang melaksanakan ibadah haji, Anda sudah mendapat jaminan dari Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala khatar qalbi bashar. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsinya, aku sudah siapkan buat hamba-hambaku yang soleh. Apa? Sesuatu yang sangat-sangat indah dan membahagiakan. Apa itu membahagiakan? Sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh mata, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga keindahannya, yang kan haji yang mabrur nanti. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya mendapatkan surga di akhirat nanti, yang waktunya nanti jauh lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu sebelum meninggal dunia pun sudah ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Sudah ada balasan di dunia yang Allah berikan kepada mereka. Apa di antaranya? Ya, di antaranya begini.
al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang berhaji. Ini memang tidak ada di teks kita. Saya tambahkan. Kita menjadi tetamu diundang oleh seorang yang mulia, seorang yang dermawan, seorang yang berharta. Dia berharta kira apa yang dia siapkan buat kita. Oh, mungkin dia akan mengatakan silahkan. Anda mau apa di sini? Mau makan apa? Mau minum apa? Insya Allah kami siapkan. Begitu mulianya. Kata Nabi, kita nih ketika berhaji atau berumrah itu menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai tetamunya? Pertama, idza da'au wa idza anfaqu ukhlifa alaihim. Ada 3 perkara yang Nabi katakan Allah sudah siapkan buat tetamu-tetamunya. Lama hidup nih, sebelum mati, ya. Sebelum hari kiamat akan dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita disiapkan tuh nanti Bapak Ibu sekalian. Ada 15 tempat selama musim haji yang kalau kita berdoa di tempat-tempat 15 tempat itu nanti ketika kita melaksanakan manasik kita akan tunjukkan tuh. Di dalam masjid saja tidak kurang dari 9 atau 7 tempat di dalam Masjidil Haram ya. Kemudian di luarnya Arafah, Muzdalifah. Apa yang kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Wa idza sa'alu u'tu. Apa yang kita minta kepada Allah bakal diberikan oleh Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga menarik juga, tidak apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka gunakan buat kebutuhan haji, ONH-nya, bekal yang dia bawa, bekal yang dia tinggalkan. Mungkin perpisahan dengan keluarga, dengan kerabat, ya diacarakan hingga banyak yang dikeluarkan untuk menjamu tetamu-tetamunya, itu adalah yang diinfakkan oleh baik bekal maupun ONH dan sebagainya semua akan diganti oleh Allah. Nah, ini 3 bakal diberikan oleh Allah selama kita hidup di dunia atau ketika kita melaksanakan ibadah haji. Itu di amatul Islam. Man kharaja ya ummu hadzal baita min hajin aw kana madmunan 'ala Allah azza wa jalla. In qabadahu mengunjunginya baik untuk berhaji atau beradalah tiang agama Islam. Siap atau tujuan mulia. Ya. Kerjaan ada job yang dia kerjakan. Ya. Dia berangkat ke sana untuk sesuatu kepentingan. Kepentingan yang mulia tentunya. Maka dia berada dalam jaminan Allah. Atau masih di Mekah sebelum pulang ke tanah air atau mungkin dalam pulang kembalinya, maka akan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aman ya, aman.
surga. Dia ini pada diam tuh jamaah. Ya. Ajal tidak ada yang tahu. Kalaupun ada orang yang meninggal dunia dalam perjalanan sebelum sampai pun, sekalipun sebelum sampai ke Mekah, maka kata Nabi langsung dimasukkan ke dalam Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga selama hal seperti itu, maka akan dimasukkan dalam surga. Nah, kalau dia kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Juga kata Nabi, dia kembali dengan keuntungan duniawi. Keadaan selamat, sehat, alfiat itu tetap mendapat keuntungan duniawi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun umpamanya ajalnya sudah menjemputnya dalam perjalanan, maka juga akan ini hampir sama. Keuntungan orang yang haji, man kharaja min hadzal wajhi. Siapa saja yang pergi haji atau pergi umroh dan meninggal dunia di sana, dia tidak akan dihisab. Perlu menunggu penghisaban, tidak perlu diperiksa amal perbuatannya, semuanya amal perbuatan yang dosa-dosanya atau maksiat-maksiatnya diampuni oleh Allah. Maka layaknya orang yang pulang haji itu apa? Menjaga apanya? Menjaga daripada perbuatan maksiat. Ya. Jemaah yang zamban man waqafa bi'arafata wa dhanna anna Allah la yaghfirullah. Ada orang yang melaksanakan ibadah hapuskan dosa-dosanya, ya betul. Tapi ada orang-orang yang kata Nabi itu masih tetap digantungi oleh dosa. Bahkan dosa qafa bi arafata wa dhanna anna Allah la yaghfirullah. Dosa manusia yang terbesar adalah, atau dosa jamaah yang terbesar adalah, ialah dia wukuf di Arafah, orang dosa saya diampuni atau tidak ya? Saya dosanya banyak sekali nih. Kira-kira Allah ampuni gak ya? Itu perasaan seperti itu justru yang akan semua dosa jamaah haji dihapuskan pada saat mereka wukuf di Arafah. Bahkan saat sebelum berhaji nih, sepanjang hidup manusia ini, iblis itu kerjanya menggoda, mengganggu. Pas wukuf di Arafah, Allah ampuni semuanya. Kenapa iblis kamu sedih begitu? Nangis begitu? Bilang celaka. Iya. Siapa yang nggak sedih? Siapa yang nggak merasa rugi, kecewa? Ini
50 tahun, aku goda, bahkan berapa tahun, 30 tahun aku goda, berhasil digoda, banyak mengikuti kemauan iblis. Begitu dia wukuf di Arafah, 1 jam, 2 jam berada di Arafah, ini kabar gembira buat mereka melaksanakan haji. Maka jangan ada di antara kita nanti ketika melaksanakan haji dan wukuf di Arafah, jangan ada perasaan dosa saya terampuni gak ya? Dosa saya terampuni gak ya? Puluhan tahun lu saya maksiat, puluhan tahun lu saya di Arafah. Ketika dia melaksanakan haji semata-mata lillahi ta'ala, maka saat itu akan ibadah haji dengan niat lillahi ta'ala. Sehingga ketika dia pulang ke tanah airnya, kata Nabi dalam sebuah hadis, raja'a kayaumin walad, dia pulang ke tanah airnya sama ibarat bayi yang baru dilahirkan, bersih daripada noda dan dosa. Maka jamaah haji yang dirahmati Allah, ini momen buat kita yang akan melakukan ini keutamaan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka dari sekarang kita syukuri kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan terus betul-betul ibadah dengan fisik yang sehat, ibadah dengan ilmu yang cukup, dan ibadah dengan yang ikhlas, tentunya juga dengan biaya yang insya Allah Allah berikan kepada kita rezekinya. Ingin ditanyakan terkait dengan perintah dan keutamaan ibadah haji. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan syarat-syarat wajib berhaji. Baik. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh di kolom chat atau boleh juga langsung dinyalakan mikrofonnya ya. Oke, pertanyaan dari Bu Leni, Kiai. Kiai, Ya. bagaimana cara menjaga niat karena Allah? Baik. Niat ikhlas ya, haji berhajinya kadang itu berhaji supaya kelihatan orang tuh Anda orang soleh umpamanya. Oh, Anda ini berhaji supaya apa? Supaya iya nih, saya haji nih kok jadi tertarik. Kenapa? Karena kok saya lihat orang-orang banyak pada ke Mekah, yang bercita-cita ingin ke Mekah, bahkan tidak cukup sekali umroh, padahal tidak kecil loh biayanya. Saya pengen lihat juga. Nah, jadi dia kepergiannya bukan melaksanakan rukun Islam yang kelima, niatnya bukan melaksanakan kewajiban rukun Islam, tetapi niatnya buat ya ingin tahu niat lillahi ta'ala. Begini saja kita kemampuan finansial, kemampuan fisik, pertama itu. Yang kedua, saya berhaji semata-mata lillahi ta'ala. Tidak ada kepengen dipuji, tidak ada kepengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji, tidak ada keinginan supaya dianggap orang soleh, orang tidak. Semata-mata lillahi ta'ala. Nanti ketika kita sudah pulang dari bukti yang 100% sebagai haji mabrur, tetapi setidaknya dia ini ada
perubahan dalam hal ibadahnya, dalam hal akhlaknya, ada perubahan yang terjadi. Perubahan apa? Perubahan kepada yang lebih baik. Pamannya, ya memang dia berhaji semata-mata lillahi ta'ala. Buktinya apa? Buktinya dia ternyata setelah pulang haji, ini salah satu bukti saja, bukan satu bukti. Salah satu bukti ternyata dia pulang haji, masya Allah, ya. Lebih dekat ke masjid, lebih dekat ke majlis-majlis taklim, ya, lebih dekat ke ibadah-ibadah yang sunat, dia tambahkan ibadah yang sunat. Kenapa? Karena sebelum haji mungkin dia malas, qobliyah ba'diyahnya malas, duhanya malas, begitu semangat. Belum waktu sholat, dia sudah datang ke masjid. Sehingga dia sholat tahiyat masjid, sholat qobliyah. Nanti selesai sholat fardu, sholat wajib, dia masih bertahan di situ berzikir, melaksanakan sunat ba'diyah dan sebagainya. Kebiasaan yang dilakukan itu akan terbawa sepulangnya dia dari haji. Maka menjadi kebiasaan yang baik, dia jaga. Bahkan mungkin yang tadinya ada pekerjaan lain selain ibadah kepada Allah. Ya, pamannya Zuhur jam 12. Biasanya tuh jemaah haji jam 10 sudah keluar dari kamarnya kemana? Ke masjid. Nah, di masjid kan tidak mungkin dia dari jam 10 sampai jam 2 sholat. Enggak. Dia banyak kerja-kerjaan yang lain. Ya, entah dia beristighfar, entah dia bertasbih, entah dia bersalawat, entah dia baca Quran, entah dia tawaf sunat dan sebagainya. Banyak yang bisa dikerjakan. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut itu membuat dia merasa happy, merasa senang, merasa punya ketenangan jiwa, ketenangan hati selama dia berada di dalam masjid. Nah, maka sepulangnya haji itu menjadi sesuatu yang dia lakukan, yang dia rutinkan. Nah, ini pertanda bahwa betul-betul dia niatnya ikhlas. Nah, sehingga sekarang nih, walaupun masih sekian bulan untuk pelaksanaan ibadah haji, kita sudah tetapkan niat kita. Niat saya berhaji itu semata-mata lillahi ta'ala. Bukan karena ini, bukan karena itu, bukan macam-macam. Semata-mata lillahi ta'ala. Itu saja yang kita harus perhatikan, kita sebagai hamba Allah yang diberikan kemampuan, saya akan melaksanakan rukun Islam yang kelima ini dengan sebaik-baiknya. Demikian. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu masih ada, silahkan. Atau mau langsung dinyalakan mikrofonnya, boleh langsung berinteraksi. Oke, insya Allah ya, nanti kita share kelas hajinya. Ya. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan lagi? Yaitu syarat wajib haji. Syarat wajib haji. Ini maksudnya begini. Kapan seseorang itu wajib melaksanakan ibadah haji? Atau pertanyaan, apakah setiap orang yang beragama Islam itu wajib melaksanakan ibadah haji? Saya bilang 5 atau 4 syarat karena memang ada satu syarat yang sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi begini, seseorang diwajibkan haji kalau dia diwajibkan ibadah haji. Dengan syarat pertama kita punya itu. Yang kedua,
wanita sudah mengalami menstruasi walaupun belum 15 tahun, maka itu namanya sudah dewasa, sudah balik. Jadi bagaimana dengan haji yang umur 7 tahun sudah dibawa pergi haji? Sah hajinya, ada pahalanya, bahkan orang tuanya mendapat pahala, kata Nabi, tapi anak ini masih tetap punya kewajiban haji ketika namanya tadi kita contohkan ada anak yang usia 7 tahun, 8 tahun. Apa haji? Ya. Anak ini dapat pahala haji, juga orang tuanya dapat pahala haji anaknya. Karena dia menghantarkan, melakukan satu kebaikan, satu ibadah. Tapi kemudian para ulama ketika dia mencapai usia dewasa, dia wajib melaksanakan ibadah haji kalau syarat-syarat terpenuhi. Namanya dia tetap beragama Islam, kemudian kewajiban baginya kalau syarat-syarat terpenuhi. Sehingga dewasa ini menjadi syarat wajib seseorang melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, sehat akal. Sehat akal artinya yang mengandalkan akal. Tidak ada ibadah dalam Islam yang diwajibkan atas orang yang tidak terganggu. Sholat ya tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak memiliki akal sehat. Jadi semua ibadah itu harus dilakukan oleh orang yang berakal sehat, termasuk ibadah haji. Jadi maksudnya kalau ada orang yang terganggu akalnya, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah haji sampai dia sembuh. Bukan budak, bukan hamba sahaya. Sebab ya orang yang memang entah sesuatu dan lain hal mungkin tertawan dalam peperangan, tertangkap dalam peperangan, maka dijadikan budak. Boleh dijadikan budak. Kemudian atau zaman dahulu ada orang namun Islam membuka pintu selebar-lebarnya untuk memerdekakan orang-orang yang berstatus sebagai budak. Umpamanya tadi sumpah itu kifaratnya memerdekakan budak. Pelaku pembunuhan yang tidak sengaja memerdekakan banyak perbuatan pelanggaran Islam yang kifaratnya memerdekakan budak. Artinya Islam membuka seluruh sebagai budak, maka dia belum wajib haji. Kenapa? Karena perbudakannya itu menuntut dia berkhidmat kepada tuannya. Kalau kata tuannya, kamu nggak boleh berhaji, harus berkhidmat kepada saya. Kan haji waktunya sekarang yang syarat tempat ini sudah tidak ada lagi, sehingga di hadapan kita hanya 4 syarat. Itu kemampuan, yaitu kemampuan finansial, tiga macam. Kemampuan finansial, harta, kemampuan fisik, tenaga, dan kemampuan menempuh perjalanan.
fisik kita, insya Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga fisik kita sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah mampu akan kita tempuh, tersedia transportasinya. Yang sekarang ini hanya transportasi udara untuk ke sana. Ya, rasa-rasanya kalau untuk transport darat tidak banyak yang bahkan hanya sebagian kecil saja yang berusaha untuk aman dalam perjalanan. Artinya negara bahwa kita khawatir apabila antara Indonesia, Saudi Arabia, kita melewati satu wilayah, ternyata di wilayah tersebut sedang nanti ada apa ya? Maksudnya ada peluru, ada apa di perjalanan itu menjadi penghalang terhadap kewajiban haji. Nah, kemudian kita dengar selama ini bahwa perjalanan dari Indonesia menuju Saudi Arabia atau dari Jakarta menuju Jeddah, insya Allah rute yang akan kita lalui itu aman. Tidak terdengar, tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, yang mengganggu keamanan perjalanan kita. Nah, sehingga syarat yang keempat ini mampu fisiknya dan mampu perjalanannya. Sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang sudah wajib melaksanakan ibadah haji. Baik. Kalau masih ada waktu, kita akan lanjutkan lagi, yaitu pengertian haji. Haji adalah pergi ke Mekah atau menuju kota Mekah. Melaksanakan apa di sana? Melaksanakan yang tidak melontar jumrah. Jumrah yang terlalu hanya ada di Mina. Tidak ada tempat lain. Tawaf hanya ada kita tawaf keliling namanya. Tapi kalau tawaf dalam haji atau tawaf dalam umroh, tawaf syar'i itu artinya kita melilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Hanya ada di mana Ka'bah? Kanan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Safa Marwah di mana? Hanya ada di Mekah. Dan gunting rambut. Nah, gunting rambut ini ibadah yang habis sholat gunting rambut enggak ya. Kita berzakat. Habis zakat tidak enggak ya. Hanya ada di ibadah haji gunting rambut ini yang disebut dengan tahallul. Menandakan bahwa kita bertahallul. Menyatakan bahwa yang tadinya haram menjadi halal kembali. Ditandai dengan apa? Dengan gunting rambut. Kan unik ini gunting rambut ini. Hanya ada di ibadah haji. Maka kita sebut mabit di Mina, melontar jumroh, tawaf, sa'i, dan gunting rambut, serta ada ibadah-ibadah yang lainnya. Semua itu kita kerjakan semata-mata
lillahi ta'ala. Semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ibadah haji di tempat lain selain di Mekah. Kalau ada udah yang musuh, oh sudah tetap nggak bisa. Tawaf itu hanya ada di Ka'bah yang letaknya di Masjidil Haram, yang mana Masjidil Haram ini adanya di kota Mekah. Tidak mungkin ada tidak ada di kota-kota lain. Sebesar apapun Masjidil Haram, sebesar apapun masjid tersebut, kita jadikan sebagai tempat tawaf. Hanya ada satu tempat tawaf, yaitu di Ka'bah Baitullah yang adanya di kota Mekah. Nah, ini pengertian ibadah haji. Baik, selanjutnya hukum-hukum dalam haji. Ini mohon dipahami dulu begini. Kalau hukum berhaji, itu hukumnya wajib. Hukum melaksanakan ibadah haji wajib. Itu haji, hukumnya wajib melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda tentang kewajiban ibadah haji. Man anistata'a awalam yahujja falyamut insya Yahudiyan aw Nasraniyan. Kalau ada orang muslim yang diberikan kemampuan oleh Allah secara finansial, kemampuan fisiknya, kemampuan perjalanannya, ada nih punya dia miliki ketiga kemampuan tadi, tapi dia tidak mau haji. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Hajinya karena dia mengingkari kewajiban haji, maka jelas orang yang mengingkari kewajiban haji itu hukumnya murtad. Naudzubillah min dzalik. Kalau dia mengatakan haji nggak wajib lagi sekarang. Kenapa? Ya karena antriannya terlalu panjang umpamanya. Bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Jadi nggak wajib lagi sudah. Kenapa? Belum tentu waktunya berangkat kita masih hidup. Alasannya macam-macam. Atau mungkin ibadah haji nggak wajib lagi. Loh, kenapa? Ada konflik di sana. Ya. Kali seumur hidup. Nah, sekarang yang kita maksud dalam pembahasan kita ini hukum-hukum dalam haji. Artinya apa? Orang yang melaksanakan haji, baik haji pertamanya yang hukumnya wajib, maupun haji kedua, ketiganya yang hukumnya sunat, maka dia akan menemukan ketiga macam lain. Dalam melaksanakan ibadah haji, dia akan menemukan perkara-perkara yang rukun, yang wajib, yang harus dikerjakan, nggak boleh tidak. Yang kedua, dia akan menemukan dalam haji itu hal-hal yang wajib. Selama ini kan mungkin ada kita pemahaman begini. Rukun dan mewajibkan sama, betul. Ya. Kalau dalam wudhu, dalam sholat, istilah wajibatus sholat dengan arkanus sholat sama. Dalam mazhab Syafi'i sama. Wajibatul wudhu, arkanul wudhu sama. Artinya perkara-perkara yang harus kita kerjakan ketika wudhu. Kalau kita tinggalkan, nggak sah wudhu kita. Sholat, perkara-perkara yang wajib kita kerjakan dalam sholat. Kalau kita tinggalkan, nggak sah sholat kita. Itu dalam ibadah lain. Sholat, puasa, berzakat. Tapi dalam nanti kita bersatu. Artinya begini, ketika kita melaksanakan haji, maka kita akan menemukan, oh ini rukun haji.
Harusnya bagaimana? Begini, begini, begini. Lalu yang lain. Lalu yang ketiga, kamu sedang haji? Ya, ada perkara yang sunat loh. Yang sunat dalam ibadah haji. Apa tuh yang sunat? Begini, 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 begini. Apa tuh contohnya ini. Nah, kita lihat ketiga macam hukum dalam haji ini. Yaitu pertama, rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji artinya yang wajib dikerjakan sendiri, yang harus dikerjakan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Kalau umpamanya dia nggak kerjakan, maka langsung haji tidak sah. Gugur hajinya. Dan wajib dia ulangi berikutnya. Sekalipun haji yang dikerjakan haji sunat umpamanya. Maka pengulang contoh saja nih, contoh. Nanti kita akan perlihatkan semua rukun-rukunnya. Contoh saja. Umpamanya ada orang berhaji. Entah itu haji wajib, entah itu haji sunat. Lalu tidak wukuf karena sesuai dengan hal, nggak ikut wukuf di Arafah. Maka wukuf yang hukumnya rukun itu dia tinggalkan, maka hajinya nggak sah. Loh, bagaimana mungkin orang tidak wukuf di Arafah sedang berhaji? Bisa saja, Pak. Saya pernah diceritakan oleh seorang guru. Ya. Dia berangkatnya tanpa perbekalan ilmu yang cukup. Dan juga tidak ada pembimbing. Bukan kadang apa namanya, ada mungkin orang yang berhaji, dia nggak terikat dengan KPIH, nggak terikat dengan travel, atau mungkin dia hajinya mandiri. Ya, karena merasa dekat, merasa mudah, merasa biasa naik pesawat ke sana kemari, ya, dia berangkat saja ke sana. Tanpa bekal ilmunya. Apa yang terjadi? Ya rajin ke masjidnya, rajin mulai berjamaahnya. Tiba-tiba, entah kenapa, di tanggal 8 Zulhijjah ini, di tanggal 8 Zulhijjah, yang biasanya semua jamaah haji mulai diangkut, dibawa ke Arafah, dia tidak berada di kamar hotelnya, tidak berada di kamar pondokannya. Allah alam dia kemana, dan juga tidak mendapatkan informasi bahwa tanggal 8 kita akan siap-siap menuju Arafah, ya, 8 malam atau 8 sore, kita akan menuju ke Arafah. Ini orang tidak ada. Ya. Allah alam mungkin tidak ada yang sempat mencari, tidak ada yang mengabsennya. Berangkat saja rombongan ini. Ini orang sedang tidak ada di kamar saat itu. Lalu setelah kamarnya kosong, semua sudah berangkat, dia pulang. Tiba di kamar kembali. Dia kaget tuh. Ini kemana ini teman-teman saya? Kenapa? Kemana ini penghuni-penghuni kamar, penghuni-penghuni hotel? Kok kosong? Oh, barangkali mereka sedang di masjid, ya, sedang ibadah-ibadah sunat. Ya. Ternyata di masjid pun lowong, bukan tidak ada orang. Tawaf susah, apalagi mencium hajar aswad berdesak-desakan. Bilang, ini kok masjid tiba-tiba sepi hari ini ya, lowong sekali. Dan mencium hajar aswad gampang sekali. Apalagi tawaf ya, tawaf santai berjalannya. Maka dia cium hajar aswad. Tidak ada merasa sesuatu yang hilang dari diri. Dia tawaf, dia cium hajar aswad, lalu setelah capek pulang selesai sholat,
dia pulang ke kamarnya, tiba pagi begitulah. Setelah beberapa hari, teman-temannya tiba dari Arafah, Muzdalifah, Mina, pulang sudah 4 atau 5 hari. Kan tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 4 atau 5 hari. Tiba-tiba dia berkata, oh, kalian dari mana ini? Kemarin tuh masjid lowong sekali. Saya mencium jalan berkali-kali. Tanpa desak-desakan. Ternyata teman-temannya bilang, oh, kamu tidak ikut kami ya? Dari mana? Ke Arafah. Kami wukuf di Arafah. Kami mabit di Muzdalifah. Kami melontar dan mabit di Mina. Ini pekerjaan yang pokok dalam ibadah haji, wukuf di Arafah. Dia mulai berpikir loh. Jadi saya tidak wukuf di Arafah. Ya tidak lah. Padahal hukum wukuf itu rukun dalam haji. Hingga kalau ada orang yang tidak wukuf di Arafah, dia tidak berhaji. Ternyata dia kehilangan satu rukun. Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Atau mungkin tidak ada yang mengingatkannya. Nah, tapi kalau umpamanya jamaah haji yang di bawah travel, yang di bawah KBIH, atau yang ikut dengan rombongan Departemen Agama insya Allah menyiapkan pembimbing, menyiapkan tim kesehatan, menyiapkan tim pembimbing. Ya, banyak ya. Ada yang namanya nanti Karom, ketua rombongan. Ada yang namanya Karu, ketua regu. Itu semua disiapkan sehingga insya Allah tidak ada satupun yang akan tertinggal dalam melaksanakan rukun haji. Nah, jadi orang yang tadi tidak wukuf itu berarti dia kehilangan rukun. Maka karena kehilangan rukun, dia tidak mendapatkan haji saat itu. Karena hilang hajinya saat itu, gugur haji saat itu, maka dia wajib mengkodoknya pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, tentunya ini ya tidak zaman-zaman sekarang di mana jamaah haji kita sudah cukup dibekal dengan ilmu, kemudian juga dibimbing oleh pembimbing yang yang perhatian, kemudian tidak terkecuali semua travel begitu, semua KBH begitu. Dia merasa bertanggung jawab untuk mengawasi, mengontrol dan membimbing jamaah hajinya. Sebab kalau ada orang yang dibersamai oleh sebuah travel, dibersamai oleh KBI, ya, dibersamai oleh pembimbing dari Departemen Agama yang terlantar, ini menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pembimbing. Maka setiap pembimbing yang disiapkan itu merasa bertanggung jawab terhadap setiap warga, setiap jamaah yang dia bimbingnya. Nah, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Apa saja rukun haji? Rukun haji itu ada 6. Pertama, niat. Niat itu nanti ketika kita akan memulai pelaksanaan ibadah haji, itu nanti kita niat bersama. Sekarang ini belum niat ya. Walaupun kita ngomong, insya Allah tahun ini saya akan berangkat melaksanakan ibadah haji, ya sudah tertera nama saya dan sudah mulai kami melunasi biayanya. Itu bukan niat ya, tapi baru bertekad, baru berazam, baru bercita-cita. Niat itu nanti ketika kita melaksanakan niat syar'i, ketika kita sudah mulai prosesnya haji, maka hati kita niatkan. Namanya ketika kita mengenakan pakaian ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihillahi ta'ala, aku niat melaksanakan ibadah haji dan aku pakai ihram lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu nanti kapan? Ketika kita akan memulai proses ibadah haji yang biasanya dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Bapak Ibu jangan bingung, wah niatnya kok susah amat itu ya, pakai bahasa Arab enggak? Tidak usah bingung, nanti setiap langkah, setiap amalan akan kita bimbing dan akan kita arahkan. Insya Allah tidak akan ada yang tertinggal atau ada yang alpa atau ada yang terabaikan. Kemudian rukun kedua, wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Ini tawaf ifadah, tawaf haji yang dilakukan setelah kita wukuf dan setelah setelah mabit di Muzdalifah. Urutannya begitu.
Ya, wukuf dulu, kemudian mabit di Muzdalifah, baru sudah boleh kita tawaf haji. Kemudian habis tawaf kita sa'i antara Safa dan Marwah, berjalan Safa Marwah sebanyak 7 kali. Nah, kemudian kita tahallul, menggunting rambut kita. Ya. Baik dengan menggunting sebagiannya, minimal 3 helai dalam mazhab Syafi'i, atau kita mencukur habis bagi laki-laki. Bagi laki-laki lebih dianjurkan untuk mencukur habis rambutnya pada saat dia bertahallul dari hajinya. Dan yang keenam, tertib. Tertib artinya berurutan. Urutannya seperti ini. Pertama niat, kemudian nanti wukuf yang kedua, kemudian habis wukuf nanti ada selingan tuh. Ada selingan yang wajib, yaitu mabit di Muzdalifah, baru tawaf. Tapi kan mabit itu hukumnya wajib, tidak rukun. Maka langsung disebutkan tawaf. Sebab tawaf ini rukun. Habis tawaf nyambung ke sa'i. Habis sa'i, kita langsung menggunting rambut kita atau tahallul. Walaupun itu disebut tahallul yang pertama. Dalam haji itu nanti kita akan temukan tahallul 2 kali. Tahallul pertama dan tahallul kedua. Apa bedanya? Tahallul pertama itu ditandai dengan 2 pelaksanaan rukun dan wajib. Umpamanya kita sudah wukuf di Arafah dan sudah tawaf, maka tawaf sa'i. Sudah rukun, wukuf di Arafah dan sudah tawaf sa'i, maka gunting rambut. Tahallul pertama. Atau rukun wukuf di Arafah, kemudian kita sambung dengan mabit di Muzdalifah dan melontar jumrah Aqabah. 2 juga nih yang inti. Ya. Wukuf di Arafah, ini mabit di Muzdalifah, kita lewatkan dulu, walaupun kita kerjakan nanti. Lalu yang ketiga, melontar jumrah Aqabah. Maka ini kita boleh gunting rambut di sini. Sudah tahallul pertama juga. Sudah tahallul pertama. Kapan tahallul yang kedua? Tahallul yang kedua ialah mengerjakan kesemuanya tadi. Contohnya begini. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, tawaf sa'i, dan melontar jumrah Aqabah. Tahallul, melontar jumrah Aqabah. Baru itu tercapai tahallul yang kedua. Apa yang dikerjakan yang kedua? Wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, tawaf sa'i, kemudian gunting rambut, melontar jumrah Aqabah. Maka sudah tercapai tahallul yang kedua. Bagi orang yang tadi belum tahu ifadah karena langsung melontar jumrah Aqabah, urutannya begini. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqabah, gunting rambut, tawaf sa'i. Baru tercapai tahallul tsani, tahallul yang kedua. Pak Ustadz, saya bingung nih urutannya bagaimana? Nggak usah bingung. Nanti di lapangan kita tunjukkan semuanya. Ya. Kalau sekarang ibu, bapak disuruh ingat-ingat, itu hilang bakalnya nanti. Ya memang haji itu karena apa ya? Karena semuanya pelaksanaan lapangan atau gerakan fisik, maka kadang-kadang kita nih susah ngingetnya, kecuali kalau sudah kita praktekkan di lapangan. Baru tuh kita ingat, nggak pernah lupa tuh. Oh, dulu waktu saya haji, habis wukuf, kita berdiam di Muzdalifah, kemudian habis Muzdalifah, orang yang plus itu dibawa ke Mekah, tawaf, sa'i, lalu kita cukuran, habis cukuran kita pakai baju biasa, lalu kita melontar jumrah Aqabah. Nah, sudah selesai datu yang pokok-pokok. Kata yang reguler, oh saya beda dengan yang reguler itu apa? Saya wukuf di Arafah sama, mabit di Muzdalifah sama. Nah, bedanya di sini nih. Mereka melontar jumrah Aqabah, kemudian gunting rambut, kemudian baru tawaf sa'i. Nah, itu
beda sedikit ya, misah sedikit. Kedua-duanya sama atau kedua-duanya sah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampaknya waktu kita agak terbatas ya untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan perkara-perkara yang wajib dalam ibadah. Kita masih punya kesempatan untuk bertanya ataupun dialog ataupun menyampaikan komentarnya atau ada hal-hal yang kurang dipahami, saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu, silakan sebelum kita akhiri karena keterbatasan waktu. Ada yang tanyakan? Silakan. Boleh atau mau komentar juga boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya. Salam, silakan. Siapa ini ya? Bu Elia, Ya, silakan. ini Pak Kiai tadi kan menjelaskan soal bayar kifarat ya. Selain bayar Ya, kifarat itu, selain membebaskan budak, cara lain apa Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. tergantung pelanggarannya. Ya. Umpamanya melanggar sumpah, maka kifaratnya adalah pertama memerdekakan budak. Urutannya begitu. Nggak ada sekarang. Yang hingga ada pilihan lagi, kedua dan ketiga. Apa? Memberi makan 10 fakir miskin atau memberikan 10 orang itu pakaian. Pilihan nih. Pilihan antara dua. Mau ngasih makan saja atau ngasih pakaian saja. Terserah. Kalau kedua-duanya tidak dimampukan, tidak dikuasai, tidak disanggupi, maka baru boleh dia berpuasa selama 3 hari. Ini bagi pelanggar sumpah. Nah, sedangkan orang yang melakukan pergaulan siang hari di bulan Ramadan, maka kifaratnya juga 3 macam. Tapi bukan pilihan, berurutan. Urutan pertama memerdekakan budak. Nah, sekarang nggak ada. Berarti urutannya tinggal 2. Urutan pertama ialah puasa 2 bulan berturut-turut. Nyambung 2 bulan itu. Urutan ketiga, memberi makan kepada 60 fakir miskin. Dengan makanan yang layak, makanan pokok yang layak. Itu berurutan. Nah, demikian pula kifarat zihar. Ya. Sama tuh kifarat zihar. Ya. Kifarat pembunuhan yang salah. Itu sama urutannya seperti itu. Karena besarnya pelanggaran, maka nilai ataupun cara kifaratnya menjadi berat. Ya, bayangkan puasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini bukan pilihan, boleh milih kedua ketiga, bukan. Tapi harus secara urutan. Puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Oh, ternyata baru 10 hari dia sakit parah karena tidak biasa puasanya, puasa di luar Ramadan tidak biasa. Atau mungkin sudah 20 hari ternyata nggak mampu melanjutkan. Baru dia beralih ke urutan yang ketiga, yaitu memberi makan kepada 60 fakir miskin. Nah, itu kifaratnya. Jadi tergantung jenis pelanggaran yang dia lakukan. Baik, silakan kalau ada yang kurang. Terima kasih Kiai penjelasan. Ya. Baik, cukup ya Ibu Elia ya. Cukup Pak Ustadz, terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu silakan. Cukup ya sepertinya. Baik, Ibu Neneng, silakan Ibu. Ada yang tanyakan? Cukup. Baik, silakan Kiai. Kita tutup dengan doa saja di pertemuan pagi hari ini. Baik. Kita sampai haji Kita ya. dengan Fatihah, maka kita tutup dengan Fatihah juga. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, memudahkan segala urusan kita dan melancarkan perjalanan haji kita serta memudahkan segala hal-hal yang dibutuhkan untuk perjalanan haji. Masya Allah ya. Ini buat saya juga udah beberapa tahun
belum lagi sempat berhaji tahun ini, insya Allah akan membersamai Bapak Ibu sekalian. Maka ya mudah-mudahan semuanya kita berharap ya. Kita berharap semuanya ya, Allah menyertai, ya Allah menjaga kesehatan kita dan kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al liqa'ana hadha liqa'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aktub lana fi safrina ila baitikal haram wa aktub lana as-salamah والصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرام وبطاعتك المعصية وبطاعتك المشوى. اللهم ارزقنا حجا مبرورا سعيا مشكورا وذنبا مغفورا تجارا تبور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا يا الله أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم ارزقنا سعادة الدارين ولا تحرمنا وإخواننا وآبائنا وأمهاتنا زيارة الحرمين برحمة أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rabb, berikan pula kemampuan kepada saudara-saudara kami, kepada guru-guru kami, kepada murid-murid kami, kepada tetangga kami untuk bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya Engkau Maha memiliki kekuasaan untuk memberikan kemampuan kepada orang yang kehendak. Ya Allah ya Rabb. Lakal hamdu syukra, kami bersyukur. Kami bersyukur berterima kasih kepada atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, atas kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Mudah-mudahan kemampuan finansial, kemampuan fisik akan kami manfaatkan untuk melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya dan berikan kepada kami kemudahan, kelancaran, kesehatan sebelum, selama, dan sesudah kami kembali ke tanah air. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi atas materinya di siang hari ini. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, di kelas haji kita untuk pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengambil pelajaran. Insya Allah kita bertemu lagi nanti di kelas haji di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup dan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Silakan di grup nanti kalau ada yang butuh pertanyaan, yang menyampaikan pertanyaan, silakan, insya Allah di grup juga dilayani. Ya boleh ya, kalau ada pertanyaan apapun bisa di grup juga boleh, atau japri langsung ke Kiai Kosasi juga dipersilahkan. Baik, pamit izin mundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, izin kita tutup Zoom-nya ya.